Ini kita tadi berbicara aliran dana ini dari mana dan masuk-masuk ke siapa saja uang-uang ini pemirsa selama 11 tahun Joko Chandra bebas bergerak. Nah saya ingin ke Pak Bonyamin dulu. Pak Bonyamin ini kan dapat data, dapat dugaan bahwa 500 dan juga 7 miliar. Nah ini ada tidak informasinya menyebutnya apakah ke individu, apakah mungkin ada ke institusi-institusi secara kolektif Pak Bonyamin? Bisa, jadi nanti kalau saya terlalu buka nanti orangnya cepat-cepat menghilangkan barang bukti gimana. Jadi tolong dong, ini aja mestinya saya angka ini tadi ya nggak sampai pada posisian, tapi karena ya juga ini ada keberimbangan. Jadi kalau tidak saya buka di media nanti khawatirnya juga akan ditutupi, kan gitu kan. Ya setidak-tidaknya ini biar ajas keberimbangannya ada, tapi kalau terlalu detail nanti ya pasti orangnya, oh udah ketahuan Boyamin nih gitu kan, langsung cepet-cepet berusaha menghilangkan barang bukti kan gitu kan. Ya sebenarnya sederhana kok, kalau ada kemauan penyidikan ini baik oleh KPK pun gitu atau Kabareskrim pun atau oleh Kejaksaan, semua bisa dilakukan dengan sederhana kok. Paling tidak orang-orang yang membantu selama Joko Chandra di pelarian itu siapa orang-orangnya di Indonesia, tangan kanannya siapa, yang berkomunikasi dengan lawyer siapa. Ada, aku buka sedikit deh, ada orang yang inisialnya TC yang itu minta diperkenalkan dengan orang-orang di NCB Interpol yang berkaitan dengan tadinya temennya Pak Brigjen PU itu ada perlu dikit lah gitu. Nah ini orang swasta, jelas orang luar ini inisial TC ini kan gitu. Nah itulah yang, tapi kalau nanti yang detail-detail lagi ya apapun saya sorry tidak mungkin bisa aku buka di sini. Prinsipnya ini ada dugaan aliran uang, tidak gratisan. Yang utama kan di situ dulu kita. Jadi ini mestinya kan gampang. Kalau memang penyidik itu juga mau menyidik kan gampang. Setidaknya tadi misalnya uang dilacak dari sekian pengeluaran dari katakanlah ini yang berkepentingan kan Joko Chandra. Misalnya dilacak semua. Kalau ada aliran uang pencairan apa, di mana, kapan, itu kan bisa dilacak digunakan untuk apa. Tapi karena perusahaan banyak mungkin agak sulit. Tapi bagi tersangka ini kan bisa dilacak di tempatnya dia sendiri, di familinya, di saudaranya atau teman-temannya kan masih bisa dilacak juga kan. Kalau ada kemauan saya yakin bisa dibongkar. Persoalannya kalau tidak terbongkar ya kembali tidak ada kemauan, itu aja sebenarnya sederhana. Dan Kabareskrim kemarin kan sudah menyelidik aliran dana, dugaan aliran dana. Kalau seorang Kabareskrim mengatakan ada dugaan aliran dana dan menyelidik begitu, tidak ada bukti permulaan cukup, rasanya kok nggak mungkin gitu. Apalagi seperti Pak Ito itu kan kalau sampai membuka ke publik begitu ternyata nanti tidak ada, itu kan rasanya masa sebegitu, apa nggak malu itu jabatan Kabareskrim kok misalnya mengatakan itu terus kemudian tidak ada indikasi kan, kemudian ternyata tidak ada, nol misalnya kan gitu. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, dari pengalaman Anda ini kan ada 3 nih harus kita telusuri, orangnya, uangnya, dan komunikasi ataupun telekomunikasinya bagaimana. Dan dari case Joko Chandra ini sudah ada 2 tersangka ditetapkan, kemudian juga ada 2 jenderal yang sudah dicopot begitu meskipun tidak ditetapkan menjadi tersangka. Apakah ini sudah cukup untuk membantu mengungkap kasus Joko Chandra ini, uangnya kemana-mana saja? Sebetulnya dalam prinsip penyidikan kan membuat terang satu perkara. Nah, apa yang dilakukan oleh jajaran Polri saat ini itu adalah dalam rangka mengungkap dan mengembangkan fakta-fakta, kemudian juga bukti-bukti yang ditemukan maupun dugaan-dugaan yang terkait. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Bonyamin. Saya kira apa yang dimiliki oleh Mas Bonyamin akan sangat membantu, atau sudah diberikan atau belum, tapi kalau belum mungkin kalau diberikan maka Polri akan sangat berterima kasih, karena saya sendiri dulu pengalaman saya, kita untuk mengumpulkan satu bukti ini kan nggak mudah ya Mbak Tisaya, sehingga apa yang disampaikan Pak Bonyamin meskipun sedikit itu akan bisa dikembangkan. Dan juga kita semua tahu bahwa untuk mengungkap satu aliran dana itu sebetulnya banyak elemen-elemen lain yang harus disampaikan. Di sini yang disampaikan kalau kemauan, kita mungkin sudah membuktikan bahwa selama ini Polri telah melakukan satu penegakan hukum terhadap oknum-oknum petinggi-petinggi Polri yang terlibat. Mungkin sejak zaman dulu ya, itu Deputi Kapolri pernah dulu terlibat sampai saat ditangani oleh KPK. Itu menunjukkan bahwa kita tidak ingin menyembunyikan sesuatu yang sudah menjadi konsumsi publik. Sehingga di sini kayak yang disampaikan Ibu Yanti tadi betul, kalau namanya Polri tentunya harus mendasarkan dalam penyidikannya kepada bukti-bukti permulaan yang cukup. Nah, kalau untuk aliran dana, saya kira kalau sudah ketemu
bonggolnya ya. Misalnya kita menemukan catatan itu harus kita cross check kepada si yang dicatat di sana untuk siapa. Kemudian nanti diikuti yang tadi saya sampaikan, follow the money. Kemana itu catatan itu? Karena yang disampaikan Bu Yanti tadi betul sekali, bahwa belum tentu apa yang diminta oleh seorang pengacara itu adalah murni ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelarian Joko Chandra selama ini. Mungkin saja ada dana-dana lain yang di luar daripada yang diminta oleh pengacara itu. Saya sangat yakin bahwa Pak Kabar Eskrim yang menjalankan komitmen Kapolri saat ini, beliau sudah banyak sekali mendapatkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang sekarang masih dalam proses penyidikan, sehingga tapi tidak mungkin untuk dibuka di depan publik. Tapi marilah kita semua yakin bahwa apa yang dilakukan dalam rangka menelusuri aliran dana ini betul-betul dilakukan secara objektif, transparan, dan konsekuen, sehingga kita tidak ada lagi seolah-olah kita menyembunyikan. Karena kalau saya tentunya mengikuti perkembangannya di dalam lingkungan dalam Polri sendiri, itu beliau-beliau itu sekarang mereka sedang betul-betul mempertaruhkan marwah Polri. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan oleh Polri selama ini dengan membawa Joko Chandra kembali ke Indonesia ini akan sia-sia dengan upaya-upaya untuk bagaimana membuat kasus ini tidak terbuka secara transparan. Jadi kita ikuti saja bagaimana perkembangannya, dan tentunya masalah komunikasi Mbak Tisa, saat ini itu sudah secara intens kita punya unit cyber yang sangat canggih ya, yang sangat mutakhir untuk bisa mengungkap semuanya. Meskipun 11 tahun berlalu sudah ya Pak Ito ya. Meskipun ini komunikasi ini kan melarikan diri 11 tahun yang lalu. Ya. Pasti itu akan menjadi bahan, Mbak. Jadi bukan yang sekarang saja. Jadi ini yang saya dengar dari Bareskrim itu bukan hanya dari yang saat ini saja, tapi dari saat mula selama 11 tahun itu apa saja yang terjadi, kemudian komunikasinya apa saja. Kita tunggu sajalah. Pernah Sekretaris Kompolnas Pak Bekto mengatakan kemarin kan, yuk kita pelototi, kita awasi bersama. Apalagi ada Mas Bonyamin, ada Bang Johnson. Ini beliau-beliau kan orang yang sangat idealis ya. Saya kira Polri juga tidak akan berani main-main ya. Ya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya Mbak. Oke, silakan Bang Johnson. Ya saya kira Joko Chandra itu bukan cuma pinter kabur Tisa, dia juga pasti pinter nyogok dan pinter menghilangkan barang bukti. Jadi kalau kita berlama-lama koordinasinya sepotong-sepotong, dia akan lebih cepat menghilangkan barang bukti ini, sehingga yang terjadi adalah proses bonsai. Yang tadinya 10 buktinya tinggal 2, yang tadinya tersangkanya 5 tinggal 1 gitu loh. Nah kalau kita lihat dari proses yang sudah dilakukan oleh pihak berwajib saat ini, apakah ini bisa dikatakan lambat atau bagaimana? Ini baru beberapa hari loh Joko Chandra dibawa pulang. Persoalannya begini Tisa, memang saya memahami complicated persoalannya. Selain juga yang kita hadapi juga monster banget ya. Pertama adalah kita kejar pelarian, karena itu menampar muka kita gitu. Yang kedua kan obstruction of justice-nya. Bagaimana proses dia selama buron dibantu dan mengurus PK dan lain sebagainya. Saya kira bukan cuma mengurus PK Tisa, dia juga mengurus bisnisnya. Apakah boleh buron berbisnis dengan negara misalnya, memperpanjang BTO itu ada hotel-hotelnya? Ada buktinya bahwa buronan ini, Joko Chandra ini mengurus bisnisnya? Oh iya, misalnya saja itu sudah diungkap di mana-mana. Pak Karni sendiri yang bilang di ILC BTO-nya bisa diperpanjang, sedang gugat perkara dengan OJK misalnya, ada kasus perdata, mungkin juga ada rapat umum pemegang saham dan lain sebagainya. Problemnya adalah orang yang menjaga orang mengatakan orang ini tidak terlacak gitu loh. Ini kan jadi problem. Jangan sampai besok itu orangnya siapa maksudnya kalau imigrasi udah jelas orangnya ada, dia bilang tidak terlacak. Dia bukan di semak-semak. Nah, dengan cerita seperti ini berbicara sekitar 500 dan juga 7 miliar itu lantas siapa saja kalau melihat runutnya dari 11 tahun peristiwa ini bisa mengurus bisnis, bolak-balik ke Jakarta, bolak-balik ke luar negeri, bisa pulang kampung. Ini siapa-siapa saja kalau menurut Bang Johnson yang harus kita benar-benar ya lihat deh, ini kayaknya mungkin kesini nih aliran dananya. Selain lawyer, istrinya, karena istrinya misalnya dari 2014 dia udah ngurus red notice, 2016 hanya 56 hari dia menang uji materi.
Emang ini semua nggak ada biayanya. Ini kan dalam rangka mengurus buron ini semua, ya. Makanya saya dari awal bilang ke siapa? Logikanya kita orang awam, kita orang yang nggak iya, mengerti. jelas ini kan suami istri ini yang memegang begitu banyak kekayaannya, ya kan? Tentu dia akan mengeluarkan berbagai, salah satu covernya adalah tentu dengan menggunakan lawyernya. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya buktinya nggak ketahuan, karena sekarang menggerakkan orang dan menggerakkan uang bisa pakai telekomunikasi aja, nggak perlu kelihatan, Tisa. Karena itu polisi Tapi jangan dibiarkan sendirian. Tapi memang bisa dibonsaikan barang bukti dengan telekomunikasi. Atau kita kan punya cyber. Oh, banyak terjadi, banyak terjadi kasus-kasus, banyak terjadi sekali proses-proses bonsai. Bahkan barang bukti yang ditilep dikerjasamakan aja banyak. Jadi ini kita harus ini Tisa, kita jangan lihat hanya yang di permukaan ini, lebih jauh dari itu kita sudah mengerti. Kita ini bukan setahun 2 tahun ngadepin manusia kayak begini. Oke, coba kita sekarang ke Bu Yanti. Bu Yanti, dikhawatirkan oleh Pak Jansen tadi bahwa bisa aja nih barang bukti dibonsaikan nih kalau kita lama-lama. Gimana Bu Yanti? Emang Pak Johnson bagian itu untuk menjaga di situ jangan sampai dibonsaikan ya Pak Johnson, Bang Johnson. Ya itu perlu juga. Tapi mohon maaf Pak Ito. Saya pikir kok ini agak kalau menurut pendapat saya agak lambat ini. Ini berbahaya sekali. Karena kan begini, tadinya nggak ada kaitannya apakah ini tertangkap apa tidak. Tetapi kan sudah ada tersangka-tersangka ini. Tentu pendalaman terhadap keterangan para tersangka yang sudah disangkakan ini kan sudah ada pendalaman yang lain. Bahkan kejaksaan waktu ditanya oleh beberapa masyarakat lah ya melalui netizen dan sebagainya lah. Bahwa kenapa jaksa P itu hanya dicopot saja? Dari pihak kejaksaan mengatakan bahwa nanti menunggu keterangan kalau Joko Chandra tertangkap, gitu kan? Nah, jadi ini kita tidak pernah lupa seperti ini. Artinya apa? Sebetulnya sudah ada pendalaman-pendalaman, tinggal ada beberapa yang harus dikonfirm kalau yang bersangkutan sudah ditangkap. Apalagi yang di kepolisian. Kemudian sudah tersangka 2, di kejaksaan aja yang belum tersangka, kejaksaan berani mengatakan itu pada waktu itu. Jadi, ketika Joko Chandra sudah tertangkap, terus apa dong follow up-nya? Terlalu lama menurut saya. Karena korupsi, apalagi adanya aliran dana, itu harus cepat. Kita juga masih tetap politik hukum kita adalah masalah korupsi didahulukan dari perkara lain. Nah, seandainya ada aliran dana, berarti kan ini korupsi. Karena ada penegak hukum yang menerima imbalan karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya. Itu nanti saya katakan bisa suap ataukah gratifikasi selain juga pasal 9 tadi atau juga obstruction of justice yang lain. Nah, tetapi kan obstruction of justice ini kan bukan sekedar tidak mungkin lah gratis, itu kan tidak mungkin. Apalagi Pak Boyamin tadi mengatakan ada sejumlah uang lah gitu kan. Jadi sudah banyak itu saya kira bukan hanya petunjuk ya. Beliau sudah berani menyatakan jumlahnya, pasti ada bukti, itu kan surat lah minimal ya, atau apa ya, ya temuan lah sudah ada lah, atau bolehlah dikatakan selemah-lemahnya petunjuk. Ini harus ditindaklanjuti karena petunjuk ini ada bukti lain gitu. Jadi mudah-mudahan lebih cepat Pak Ito. Oke, baik. Silakan terakhir Bang Johnson, apa kira-kira yang harus dilakukan betul-betul oleh pihak berwajib dalam hal ini? Saya kira kecepatan menangkap dan menahan orang agar pendalaman pemeriksaan bisa cepat dilakukan. Yang kedua, saya kira Menko Polhukam harus segera melakukan koordinasi untuk menentukan arahnya. Apakah ini hanya tindak pidana umum? Apakah ini juga tindak pidana khusus? Apakah ini hanya mau kasus-kasus pemalsuan surat saja atau dia mau lebih besar dari itu, misalnya sampai pada tingkat uang yang lebih besar atau bisnis yang lebih besar? Karena kalau tidak, untuk kasus ini, untuk mengusut aliran dana ini harus diputuskan kasus ini seperti apa? Oh iya, itu dia. Menurut saya ini harus komprehensif, lebih besar. Karena ini bukan kasus kecil sebenarnya. Ini kasus besar. Cuma saya tidak berharap lagi jaksa itu mempunyai inovasi untuk melanjutkan apa yang sudah tidak bisa dieksekusi gitu loh. Dia kan sekarang tinggal tendang bola aja setelah polisi nangkap, ya kan, mengeksekusi. Lebih dari itu saya kira enggak, karena kelakuannya aja udah lihat menutup-nutupi kayak begini. Bagaimana mau bisa buka? PR besarnya adalah mengungkap kemana aliran dana dari Joko Chandra ini ke siapa-siapa saja orang-orang di negeri ini, begitu ya? Baik, terima kasih Pak Johnson dan terima kasih juga Bu Yanti, terima kasih Pak Bonyamin dan juga terima kasih Pak Ito atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.